Ya, selamat malam. Salam merah hitam. Pino a la morte. Forza Blackbeard. Ya, selamat malam Capo Angki. Capo ini dikenal sebagai sporter yang fanatik, sporter yang bicara banyak soal Persipura. Ya, kita lihat polemik yang terjadi di hari ini terjadi dalam kubu Persipura, yaitu yang melanda dua pemain yang kita sanjung tinggi lah, legenda kita, yaitu kakak Boas dan kakak Tinus. Untuk itu di sini saya akan bertanya sedikit soal pendapat Capo mengenai polemik yang viral terjadi di media sosial, di kalangan masyarakat, baik di supporter. Di sini ada tiga pertanyaan. Saya langsung masuk ke pertanyaan pertama, yaitu sebagai seorang supporter yang fanatik, rela tidak Boas dan Tipa dikeluarkan dari Persipura? Kalau memang rela, berikan alasan, dan kalau tidak, berikan juga alasan. Silakan, Cap. Boleh langsung dijawab? Ya, langsung saja. Ya, jadi kalau untuk masalah rela atau tidak, yang jelas pada umumnya kita semua tidak rela dengan kepergian kedua pemain ini, karena kedua pemain ini juga mempunyai track record yang panjang juga dengan tim ini, terus mempunyai peran juga yang vital di dalam tim, karena saat mereka pergi yang kami takutkan juga akan mengganggu kesiapan tim juga untuk kesiapan untuk AFC dan Liga 1 nanti. Tapi di satu sisi keputusan sudah keluar bahwa kedua pemain tentunya dikeluarkan oleh manajemen. Kita tahu kalau macam seumpama seperti Boas dan Tipa, kami memang tidak setuju kedua pemain ini pergi, khususnya Boas. Apalagi Boas ini adalah salah satu legenda hidup Persipura yang tentunya waktu bermainnya di Persipura juga bukan hal yang singkat, tidak. Dia mempunyai perjalanan yang begitu panjang, terus juga mempunyai prestasi yang baik dengan tim juga, karena kalau tidak salah dia hampir sekitar 16 tahun membela tim ini, dan hampir semua bintang yang ada di baju ini itu juga berkat peran dari seorang Boas Salosa. Jadi bukan hanya kita supporter, saya rasa masyarakat juga pastinya tidak menginginkan kepergian kedua pemain ini, apalagi Boas, karena Boas ini di kalangan anak muda atau anak kecil pun mereka banyak menaruh harapan kepada Boas, apalagi mereka juga mempunyai cita-cita yang besar, yaitu mereka ingin seperti kakak Boas saat besar nanti menjadi pemain bola yang hebat, pemain bola yang intinya mempunyai loyalitas yang tinggi bersama tim. Pada dasarnya anak kecil siapapun itu pasti cita-cita saat bermain bola ingin seperti Boas Salosa. Jadi sampai di pelosok-pelosok negeri ini, bukan hanya di Papua, sampai di seluruh Indonesia, kebanyakan anak-anak kecil juga mengidolakan Boas Salosa. Dan saat waktu seperti kabar kemarin kita dengar semua bersama-sama bahwa Boas dengan Tipa dikeluarkan, banyak kesedihan yang muncul di kalangan anak muda. Jangankan anak muda, sampai orang dewasa pun juga banyak yang kecewa dengan kepergian mereka berdua, apalagi Boas Salosa. Jadi dukungan untuk Boas itu sangat besar. Boas ini bukan hanya sekedar pemain di dalam tim, tidak. Dia ini adalah roh di dalam tim. Jadi dari pegunungan sampai pesisir semua, kalau sebut nama Boas Salosa pasti semua tahu siapa dia. Jadi saat dia pergi meninggalkan tim begini, banyak sekali yang kecewa, apalagi dengan kepergian yang begitu banyak drama yang digiring di publik oleh manajemen. Akhirnya seperti ini.
Artinya kita tadi baru mendengar bahwa pernyataan Boas bahwa dia pergi dengan kekecewaan. Mungkin kalau untuk saya seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti yang saya tangkap dari sini bahwa pertanyaan nomor 1 ini berarti tidak rela. Jadi ya memang seorang Boas itu adalah maskot bagi Persipura. Dia juga seorang legenda. Dan saya akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan kedua, sebagai supporter, wajarkah seorang Boas dan Tinus Pai atau Katipa dikeluarkan tanpa ada penghormatan dari tim, dari manajemen, mengingat bahwa mereka ini adalah seorang legenda hidup di Persipura. Mereka adalah senior, menjadi contoh teladan bagi adik-adik atau pemain muda yang ada di Persipura. Bagaimana tanggapan Capo? Kalau untuk soal wajar, saya rasa memang tidak sama sekali. Itu kalau kita lihat dari kemarin pemberitaan itu kan Boas ini kan sudah sebenarnya kasusnya itu saat waktu tersita itu langsung besoknya dipulangkan oleh pihak manajemen, dan di situ ada sedikit tarik ulur dari pihak manajemen bagaimana untuk mengabari Boas tentang masa depan Boas. Nah, di situ ada ketidakwajaran yang kita lihat juga dengan pemberitaan di media, apalagi dengan keluar statement dari Boas Salosa untuk menanggapi beberapa hal yang selama ini mereka hadapi. Jadi Persipura ini adalah salah satu tim yang sebenarnya sudah harus bersikap sebagai tim yang profesional. Karena Persipura ini bukan tim lokal saja atau mungkin mendapat predikat tim Jenderal Bintang 4 yang terhebat di dalam Indonesia, tidak. Tapi Persipura ini juga kan salah satu tim di Indonesia yang mempunyai prestasi juga di tingkat internasional. Dasarnya itu. Jadi saat waktu tim dia sudah di level tingkat nasional, terus manajemennya masih bertindak hanya sebatas manajemen Tarkam Liga 3 atau Liga 2, saya rasa mungkin agak sedikit lucu. Karena apa? Karena kalau kita melihat kalau tim betul-betul dia profesional, maka semua hal diputuskan itu harus secara baik, secara profesional pun juga dengan melalui berbagai pertimbangan dan bertindak juga. Ya, kalau untuk saya agak sedikit ini sih kemarin agak sedikit lucu dengan pemberitaan seperti penggiringan opini agar masyarakat ini bisa mengikuti cara berpikir dari manajemen, padahal sampai di akhir saat Boas terima dengan dia punya surat keputusan pun juga itu yang kami rasa lucu. Itu bahwa kentara sekali ke publik bahwa betul-betul tim ini tidak profesional. Karena apa? Seorang Boas mendapatkan surat itu bukan dari tangan pemimpin klub sendiri, tapi dia mendapatkan dari karyawan di tempat pemimpin klub ini bekerja. Jadi di sini kan Tom bisa menilai, akhirnya pemain ini masuk baik-baik, pastinya juga ingin keluar baik-baik dengan sambutan, dengan penghormatan dari kami supporter, terus dengan masyarakat. Tapi kalau macam seumpama seperti kayak begini, kami sebagai supporter menilai di sini tim kami ini belum bertindak secara profesional untuk bagaimana memperhatikan pemain dalam hal jangankan untuk soal kesiapan tim, tidak, tapi saat itu mereka juga harus mempunyai kesiapan bagaimana menghadapi saat saat pemain itu nanti dia keluar, nanti apa yang harus kita lakukan. Saat pemain dia masuk itu nanti harus kita menerimanya bagaimana, itu harus ada. Jadi saya perlu menjelaskan bahwa dan tekankan bahwa kita butuh
manajemen yang profesional, betul-betul profesional untuk memimpin tim ini. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Sudah 2 pertanyaan ya. Saya rasa semua sudah jelas, tapi ada satu pertanyaan terakhir. Ini juga untuk menutup jumpa kita atau wawancara kita pada malam hari ini, yaitu pertanyaan terakhir. Sebagai supporter, sebagai pecinta Persipura sejati, bagaimana harapan tim atau kinerja manajemen Persipura ini ke depan untuk membawa Persipura ke arah yang lebih baik, membina bibit-bibit muda, dan bagaimana memberikan suatu pelajaran yang baik untuk mungkin Persipura bisa menjadi jadi contoh untuk tim-tim lain. Silakan, Cak. Ya, jadi kalau untuk menanggapi apa harapan dari kami supporter untuk manajemen khususnya, mungkin ya saya juga mewakili masyarakat pada umumnya, pastinya kami ingin manajemen yang sehat. Manajemen yang sehat bukan hanya sehat dari tubuh jasmani, tidak, tapi bagaimana dapat berpikir baik, berpikir secara logis untuk mengatur tim ini. Karena memang benar apa yang selalu dari pihak manajemen sampaikan, bahwa bukan hanya 1-2 orang yang dapat mengambil keputusan, tapi banyak yang dapat mengambil keputusan. Dan di dalam manajemen ini bukan suatu pekerjaan yang kecil, memang pekerjaan yang sulit. Memang benar kita hargai itu, tapi kami mau orang-orang yang di dalam sih itu betul-betul bekerja sesuai tupoksi, sesuai dia punya tugas masing-masing. Bahwa di situ harus ada marketing, bagaimana ada talent scouting, terus bagaimana ada tim-tim yang mengatur tentang tata kelola tim ini secara baik. Untuk menuju tim yang profesional itu berarti harus manajemennya betul-betul sehat. Karena untuk saya secara pribadi dan teman-teman mungkin mengharapkan di sini secepatnya manajemen bisa mengambil keputusan secara bijak, cepat, agar orang-orang yang di dalam manajemen ini yang tidak mempunyai kontribusi yang baik, intinya bisa cepat untuk digantikan dengan orang-orang yang dapat bekerja di dalam manajemen dan dapat untuk memperbaiki sistem kerja di dalam manajemen Persipura agar tim ini bisa terus berkembang. Bukan hanya berkembang dari sisi prestasi, tidak, tapi bagaimana berkembang dari hal-hal yang lain. Kami harapan seperti Persipura mempunyai store sendiri. Saat Persipura mempunyai store sendiri, kami bangga dengan hal itu. Kenapa? Di dalam itu menjual segala pernak-pernik untuk Persipura, khusus Persipura, tidak ada yang lain. Kami berharap juga manajemen dapat untuk menggerakkan mungkin mes khusus pemain, atau mungkin manajemen juga sudah bisa berpikir bagaimana tim ini mempunyai museum sendiri. Karena kalau untuk saya di zaman sekarang mereka tidak kenal siapa Timo Kapisa, mungkin mantan-mantan pemain seperti Metodora Muri, mantan-mantan pemain seperti dulu-dulu seperti Alfred Repasi. Jadi kan di sini agak sedikit bergeser. Jadi harapan saya ada museum supaya kita punya anak-anak kecil generasi sekarang ini, mereka dapat mengetahui siapa mantan-mantan pemain. Ingat bahwa tim yang besar adalah tim yang menghargai para pejuangnya, pelaku sejarah. Karena mereka dulu yang berjuang keras membangun tim, membawa nama baik tim ini, mereka juga perlu satu penghargaan. Dan bagi saya mungkin di dalam tubuh manajemen juga harapan kami secepatnya ada pergantian di tubuh manajemen, khususnya di
manajer Persipura dan sekretaris Persipura yang sekarang ini dijabat oleh Bento Madubun dengan Rocky Babena. Jadi banyak tong punya sumber daya manusia SDM di sini yang dapat untuk duduk di tempat itu. Banyak juga mantan-mantan pemain juga yang asli Papua yang ada di Jayapura sini atau ada di Papua sini yang kapan saja bisa ganti posisi mereka untuk membantu kerja dari manajemen untuk bagaimana membangun tim ini untuk menjadi lebih baik lagi, agar suatu saat nanti saat kejadian seperti Boas dan Tipa ini tidak terulang lagi di masa-masa berikutnya. Entah itu nanti mungkin apalagi sekarang di dalam ada Ricardo Salampesi, ada Yan Luis Kabes, dan mungkin ada generasi-generasi yang berikutnya. Intinya jangan sampai kasus dari seperti Boas dengan Tipa yang hanya berjuang selama 16 tahun, khususnya Boas berjuang selama 16 tahun, tapi terakhir pas keluar hanya menerima sepotong amplop coklat. Itu kalau macam seumpama orang lihat itu seperti amplop gaji. Itu. Jadi kalau untuk saya mungkin seperti itu aja harapan kita. Oke lah, manajemen untuk saat ini boleh lebih berkonsentrasi untuk mempersiapkan tim. Tapi harapan kami secepatnya juga Pak Ketua Umum juga bisa membuat rapat agar ada evaluasi, karena kasus Boas dan Tipa ini menjadi pelajaran pukulan berat juga untuk manajemen, karena hal seperti kayak begini jangan sampai terjadi di kemudian hari. Intinya betul-betul bertindak secara profesional sebagai sebuah tim dan menghargai perjuangan legenda atau mereka yang berjuang mengatasnamakan Persipura. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih Capo Angki ya. Sangat baik penjelasan yang diberikan, jawaban dari 3 pertanyaan. Ini apresiasi untuk Capo karena selalu memperhatikan ada 2. Oke, buat seluruh masyarakat Papua, Persipura Mania, hari ini saya Boas Solosa datang dan mengambil surat resmi. Saya Boas Solosa mengambil surat dari manajemen Persipura bahwa saya dilepas secara resmi. Semoga ke depan yang terbaik. Terima kasih semua mengabdi untuk orangku Persipura. Kakak Boas dan kakak Tipa, kamu dua tetap di hati, selamanya takkan terganti kenangan di Persipura. 4 bintang di punggung dada, kau berikan untuk mutiara kita. 4 bintang di punggung dada, kau berikan harapan. 4 bintang di tempuh dada, kamu